Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa di channel Komunitas ini. Channel tempat berbagi aneka cerita, pengalaman, hobi, dan informasi. Juga sebagai ruang untuk kita belajar bersama. Dalam perjumpaan kita kali ini, saya akan bercerita tentang 7 hal yang saya sukai selama tinggal di Korea. Sebelum bercerita lebih jauh, saya akan mengingatkan bahwa semua yang saya sampaikan di sini bersifat subjektif, hanya berdasarkan pada apa yang saya alami dan saya rasakan. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah datang berkunjung ke Korea, entah itu untuk berwisata, bekerja, urusan bisnis, dinas dari kantor, atau yang lainnya. Atau bahkan mungkin ada juga yang sudah pernah dan masih tinggal di Korea, tetapi memiliki pengalaman dan pendapat yang berbeda. Saya akan berterima kasih sekali seandainya teman-teman berkenan membagikan pengalaman tersebut kepada kita semua dengan cara menuliskannya di komentar. Insya Allah hal itu akan melengkapi dan sangat bermanfaat. Buat teman-teman yang belum pernah datang ke Korea, semoga sedikit informasi ini bisa menambah wawasan terkait Korea. Saya doakan semoga teman-teman semua suatu saat bisa datang berkunjung ke Korea. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja teman-teman. 7 hal apa sajakah yang saya suka selama tinggal di Korea? Nomor 1, tentu saja internet. Internet di Korea itu menurut saya yang saya alami sendiri sangat mudah. Kecepatannya bisa diandalkan dan melimpah tersedia di mana-mana. Kemudahan internet di Korea benar-benar saya rasakan sejak pertama kali datang ke Korea, yaitu di Bandara Internasional Incheon. Ketika saya baru masuk ke terminal kedatangan, kemudian menghidupkan HP dengan satu klik di modem WiFi, secara otomatis HP saya akan langsung terkoneksi dengan layanan internet bandara. Setahu saya, kemudahan seperti itu tidak pernah bisa diperoleh di Bandara Internasional Soekarno-Hatta alias Cengkareng. Terakhir di sana sehabis Lebaran Idul Fitri tahun kemarin, saya masih cukup kesulitan untuk mengakses internet bandaranya. Selain di bandara, jaringan internet juga bisa kita temui di berbagai macam tempat, terutama di hotel, di mal-mal, pusat pertokoan, di kafe, di restoran, di angkutan umum seperti bus kota, dan di stasiun subway. Selain itu, yang saya suka dari internet Korea, kecepatannya yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk mengakses internet di situ dengan mudah bisa kita lakukan. Tinggal kita klik 1-2 kali, atau tinggal kita masukkan passwordnya. Password itu bisa kita lihat, biasanya tertulis di tempat lokasi yang mudah untuk dilihat. Hal kedua yang saya suka selama tinggal di Korea adalah transportasi umum. Di Korea, transportasi umum yang banyak dipakai dan jadi tumpuan sebagian besar masyarakatnya adalah MRT atau Mass Rapid Transportation dan bus kota. Ada alasan mengapa saya menyukai transportasi umum di Korea. Selain tepat waktu, ongkosnya juga cukup murah dan menjangkau di hampir semua wilayah kota sampai pinggiran. MRT masuk kategori sebagai kereta bawah tanah atau subway, termasuk juga jenis lainnya yaitu LRT, Light Rail Transit. Selain subway dan bis kota, sebagai moda transportasi umum alternatif berikutnya adalah taksi. Walaupun ongkosnya sedikit lebih mahal, tapi saya terkadang harus memilih taksi untuk pergi ke suatu tempat. Misalnya karena waktunya sudah mepet mendesak saat membawa barang yang cukup besar atau merepotkan, bisa juga karena bis kota belum beroperasi di pagi hari, atau kehabisan bis kota karena sudah terlalu larut malam. Nomor 3, hal yang saya suka selama tinggal di Korea adalah faktor keamanan. Korea termasuk negara paling aman di dunia. Tingkat kriminalitasnya sangat rendah walaupun tidak nol. Saya selama tinggal di Korea belum pernah mendengar atau melihat langsung sebuah tindak kejahatan. Kalaupun saya tahu ada tindak kejahatan, itu biasanya melalui televisi. Tapi siaran seperti itu juga sangat jarang. Kondisi aman di Korea bisa terjadi karena ada banyak CCTV yang tersebar di seluruh penjuru sudut kota maupun sudut ruangan. Mungkin itu yang membuat sebagian besar warga Korea tidak berani melakukan tindak kejahatan. Di samping mereka juga patuh pada undang-undang dan peraturan. Saya dan teman-teman sering bercanda tentang hal ini. Korea adalah negara sejuta CCTV. Peran CCTV sudah mirip dengan malaikat pengawas dalam agama apapun. Nomor 4, hal yang saya suka selama tinggal di Korea adalah sistem navigasi. Hampir setiap orang Korea sangat mengandalkan sistem navigasi pada aplikasi Nevermap atau Kakao Map. Mungkin ada juga sebagian kecil orang yang masih menggunakan aplikasi Google Map. Aplikasi sistem navigasi Nevermap dan Kakao Map menyediakan 2 pilihan bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris. Manfaat aplikasi sistem navigasi ini sangat banyak. Di antaranya, buat mencari rute alamat tinggal memasukkan kode navigasi alamat tujuan, misalnya Nohyondong 444-1, itu alamat Masjid Incheon Namdong, atau Hyeongdong 77-4, itu tempat tinggal saya. Juga untuk mengetahui kita bisa naik apa kalau mau ke suatu tempat.
Bagi yang biasa membawa mobil, navigasi juga sangat banyak membantu. Contohnya, navigasi akan memberitahu di depan ada polisi tidur, atau sekian ratus meter lagi akan ada kamera pemantu kecepatan. Berikutnya nomor 5 adalah pasar tradisional. Bagi saya dan istri, pasar tradisional adalah selain buat tempat untuk mencari barang berbelanja, juga sebagai tempat untuk mencari hiburan dan refreshing. Pasar tradisional di Korea kondisinya sangat bersih, jauh dari kesan kotor atau jorok. Lantainya juga selalu kering, kemudian juga nyaman. Biarpun statusnya pasar tradisional, tetapi di situ kita tidak bisa menawar. Harga yang ditawarkan adalah harga pas. Sebagian besar pedagangnya hanya mau bertransaksi dengan pembayaran tunai. Satu lagi, hampir setiap pasar tradisional Korea tersedia wifi gratis yang bisa diakses semua pengunjung dengan sangat mudah. 6 adalah toilet umum. Orang biasa menyebutnya dengan nama wajangsil, bahasa Koreanya. Tersebar di mana-mana di semua lokasi public area pasti ada toilet umum. Kondisi toilet umum di Korea rata-rata bersih dan sangat nyaman untuk dipergunakan. Bagi saya pribadi, toilet umum adalah salah satu yang wajib saya datangi dan lihat saat berada di bandara, terminal, atau stasiun subway. 7 atau yang terakhir adalah layanan bank. Layanan bank di Korea itu bagi saya termasuk sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat tidak memberatkan. Karena tidak ada biaya administrasi bulanan dan ketentuan saldo minimum yang harus mengendap setiap bulannya. Kartu ATM dari bank yang kita punya dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan pembayaran. Hampir semua loket kasir kantor, perusahaan, atau toko kecil sekalipun menyediakan fasilitas pembayaran non-tunai atau dengan kartu, termasuk ATM. Demikianlah teman-teman, secara sekilas 7 hal yang saya suka selama tinggal di Korea. Insya Allah di kesempatan yang lain, beberapa poin dari 7 hal tadi akan saya bahas lebih panjang lebar. Tidak ada niat sedikit pun dalam diri saya untuk menggurui dan sok tahu. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan dan pernah saya alami. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dengan yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari kita selalu berbagi. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.